Makanya awalnya mesti mengangkat teman-teman buat dengerin lagunya. Gak mau lepas masker atau pakai masker? Oke Pak. Tahu sih Pak. Boleh. Yuk. Makan silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menayangkan sebuah drama dari legenda Sangkuriang. Alkisah. Pada suatu hari, kala seekor babi hutan tengah berjalan di tengah hutan. Babi itu pun kehausan dan dia menemukan sebuah genangan air. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung meminum air tersebut. Air tersebut ternyata adalah air seni Raja Sumbing Perbangkara. Air tersebut diyakini sebagai air yang sakti, sehingga membuat babi tersebut hamil. Setelah 9 bulan, sang babi pun melahirkan seorang anak. Raja Sumbing Perbangkara yang mengetahui hal tersebut langsung menuju hutan dan membawa anak tersebut ke kerajaan. Bayi tersebut dinamakan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi adalah wanita yang cantik. Kecantikannya membuat puluhan pangeran terpesona olehnya. Tetapi suatu hari ada beberapa pangeran yang melamar dirinya, tapi tidak ada seorang pun yang diterima oleh Dayang Sumbi. Pangeran-pangeran tersebut yang ditolak oleh Dayang Sumbi pun bertengkar untuk mengetahui siapa yang lebih baik untuk Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun sedih ketika mendengar hal tersebut. Dia pun memutuskan dan memohon kepada raja untuk mengasingkan diri. Oh raja, bolehkah aku mengasingkan diri dan pergi meninggalkan kerajaan ini? Ya, kau boleh, anakku. Akhirnya Dayang Sumbi pun mengasingkan diri dan pergi ke hutan. Dia pergi bersama anjingnya, yaitu Tumang. Di tengah perjalanan, untuk menemani rasa bosannya, Dayang Sumbi pun menenun. Saat sedang menenun, alat yang dipakai Dayang Sumbi pun terjatuh. Dayang Sumbi saat itu sedang malas, sehingga ia tanpa sadar berkata, siapapun yang mengambil alat tersebut akan kujadikan suami jika ia lelaki, dan akan kujadikan saudari jika ia perempuan. Dan terkejutlah dia ketika melihat bahwa yang mengambil alat tersebut adalah si anjing Tumang. Lalu dia pun untuk memenuhi perkataannya, dia pun menikah dengan Tumang. Ternyata Tumang adalah jelmaan dewa yang dikutuk menjadi anjing dan diturunkan ke bumi. Tumang dan Dayang Sumbi akhirnya menikah dan mempunyai seorang anak bernama Sangkuriang. Sangkuriang adalah seorang yang tampan dan gagah dan berani. Lalu dia pun berburu dari kecil, dan pada suatu hari Dayang Sumbi meminta Sangkuriang untuk mencari hati rusa untuk dimakan. Lalu Sangkuriang pun akhirnya pergi berburu dengan ditemani oleh Tumang. Tapi dia tidak menemukan satu ekor rusa pun. Hingga ia ingin pulang, dia menemukan rusa itu. Dia pun berkata kepada Tumang, "Tumang, bunuhlah rusa itu." Tetapi Tumang tidak bergerak dan menghiraukan perkataannya. Sangkuriang pun berkata,
Tumang, jika kau tidak membunuh babi itu, niscaya engkau yang akan kubunuh. Tetapi perkataan tersebut bagaikan angin yang tersedot dan tidak dihiraukan. Akhirnya sang kuryang pun membunuh Tumang. Dia tidak mengetahui bahwa Tumang adalah ayahnya sendiri. Dia pun pulang dengan hati anjing yang telah dibunuh. Dia pun memberikan hati tersebut kepada ibunya dan dimasak. Dayang Sumbi yang mengetahui bahwa hati itu adalah bukan hati rusa melainkan hati suaminya, langsung marah kepada sang kuryang. Dia pun memukul sang kuryang dengan alat masaknya. Tong. Aduh. Sang kuryang pun sedih dan dia meninggalkan rumah itu karena dia mengira bahwa Dayang Sumbi lebih sayang kepada anjingnya daripada anaknya sendiri. Dia pun pergi menjauhi rumah dan pergi berkelana kesana kemari. Dia pun lalu suatu hari Dayang Sumbi pun memohon maaf kepada dewa, dan dewa pun memberikannya kecantikan abadi. Suatu hari sang kuryang sudah dewasa dan sedang mencari seorang perempuan yang ingin dinikahinya. Dia pun bertemu dengan Dayang Sumbi. Dia tidak mengetahui bahwa Dayang Sumbi adalah ibunya sendiri. Dia pun mulai melamar Dayang Sumbi. Dayang Sumbi awalnya menerima, tapi dia melihat ada bekas luka di dahinya karena pada saat itu ia memukul sang kuryang. Dayang Sumbi pun berkata, "Engkau tidak bisa menikahiku. Engkau adalah anakku, sang kuryang." Tetapi sang kuryang tidak percaya dan berkata, "Omong kosong. Engkau akan kunikahi terlebih dahulu, baru aku akan mendengarkan perkataanmu." Lalu Dayang Sumbi pun akhirnya menyuruh sang kuryang jika dia ingin menikah dengannya, dia harus membuat perahu dan bendungan dalam satu malam. Jika engkau ingin menikahiku, engkau harus membuat bendungan dan perahu dalam satu malam. Baiklah, aku akan membuatnya dalam satu malam. Akhirnya sang kuryang pun membuat perahu tersebut. Dia dibantu oleh beberapa jin. Dan saat ingin selesai, Dayang Sumbi pun melihatnya dan terkejutlah dia. Dia pun memohon kepada dewa untuk tidak menikah dengan sang kuryang. Dewa pun langsung mencepatkan malam sehingga pagi datang lebih cepat. Sang kuryang akhirnya terkejut setelah melihat pagi yang datang lebih awal daripada biasanya. Dia pun marah karena dia tidak bisa menikahi Dayang Sumbi dan menendang perahu tersebut sehingga terbaliklah perahu itu. Duar. Akhirnya perahu tersebut terbalik dan dinamakannya Tangkuban Perahu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.